Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami dengan saya Bayu Ramotan Gultom dengan NIM 8040190008. Kemudian teman saya Will Simpson Nainggolan dengan NIM 804019000477. Ya, dengan judul Sistem Operasi Windows 7 32 bit pada Romeo Photocopy. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Di sini ada pula juga sejarah Windows. Windows adalah salah satu aplikasi yang ada pada komputer, laptop, atau notebook yang sangat membantu manusia. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft tanggal 30 November 2006. Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis pada tanggal 30 Januari 2007 dengan nama Windows Vista. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface. Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Baik, berikutnya kelebihan dan kekurangan sistem operasi Windows. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan Windows juga sudah user friendly sebab telah memiliki tampilan antarmuka. Yang kedua, dalam proses instalisasinya jauh lebih mudah. Yang ketiga, Windows juga sangat support driver. Kekurangan. Yang pertama, Windows tidak memiliki open source. Yang kedua, perlu untuk membeli dahulu sebab memang closed source. Yang ketiga, sangat mudah untuk diretas karena sistem keamanannya masih cukup lemah. Proses pada sistem operasi. Yang pertama, main procedure adalah suatu program yang digunakan untuk memanggil salah satu dari service prosedur dan juga meminta pelayanan dari service prosedur. Yang kedua, service prosedur adalah program yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemanggilan prosedur yang mana prosedur itu harus diaktifkan. Yang ketiga, utility prosedur dengan program dasar yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer dan juga untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh service prosedur. Penjadwalan sistem operasi Windows. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, prosesor dapat dimaksimumkan, agar waktu tanggap dapat diminimumkan, agar pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk tidak mengganggu, agar terobosan atau output dapat dimaksimumkan. Ada pula deadlock sistem operasi, yaitu deadlock sering dianalogikan dengan keadaan jalan raya yang mogok atau macet ataupun jalan buntu. Masalah deadlock terjadi karena penggunaan sumber daya resource yang digunakan secara bersama-sama. Penyebab terjadinya deadlock adalah yang pertama, mutual exclusion, yaitu suatu keadaan di mana hanya ada satu proses saja yang boleh memakai resource. Proses yang lain harus menunggu sampai proses tadi benar-benar selesai. Contoh mutual exclusion adalah buffering ketika kita menonton video. Yang kedua, halt and wait, yaitu keadaan di mana suatu proses kelaparan sumber daya, suatu proses menunggu sumber daya dalam waktu yang lama hingga sumber daya tersebut tidak terpakai oleh proses lainnya. Yang ketiga, no preemption, yaitu keadaan di mana suatu sumber daya tidak boleh diambil atau dipakai begitu saja secara paksa oleh proses yang lainnya, sehingga suatu proses harus menunggu hingga proses yang sedang memakai sumber daya benar-benar telah selesai. Yang keempat, circular wait, yaitu suatu keadaan di mana proses yang lain membutuhkan sumber daya yang sedang dipakai oleh suatu proses sehingga timbul antrian melingkar atau waiting chain, seperti halnya rantai. Keempat, penyebab timbulnya deadlock hampir sama, yaitu penggunaan sumber daya dan waktu tunggu oleh proses atau lebih. Berikut adalah beberapa cara untuk menangani deadlock. Yang pertama,
cara pencegahannya prevention, yaitu mencegah terjadinya deadlock. Dalam hal ini menyebab deadlock harus diketahui sebelumnya. Kemudian memastikan bahwa salah satu keadaan yang penting tidak akan menimbulkan deadlock. Yang kedua, cara penolakan atau menghindari avoidance, yaitu melakukan pendataan terhadap proses-proses yang kira-kira akan menghabiskan sumber daya. Yang ketiga, detection and recovery, yaitu mendeteksi dan mendeteksi sistem apa saja yang terlibat jika terjadi deadlock setelah mendeteksi sistem yang diperbaiki. 4. Mengabaikan deadlock, yaitu membiarkan deadlock seolah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan deadlock tersebut mematikan program. Hal ini merupakan algoritma ostrich untuk menangani deadlock. Dan berikut hasil data observasi lapangan kami. Sistem operasi yang digunakan saat ini jenisnya PC versi Windows 7 Ultimate, tipe sistemnya Windows. Kebutuhan minimal untuk sistem operasi yang digunakan saat ini yaitu prosesor Intel Core i5 1040F dengan RAM 8GB dengan SSD 500GB. Dengan membandingkan spesifikasi sistem operasi yang digunakan saat ini dengan kebutuhan minimal yang harus dimiliki sistem operasi yang digunakan saat ini, jenisnya PC, motherboardnya H61 DDR3 dengan prosesor Intel 3 3240 dengan RAM 4GB dengan harddisk Toshiba 500GB dengan VGA Nvidia GeForce GT 420 dengan operasi sistem Windows 7 32-bit. Yang kedua, minimal spesifikasi sistem operasinya yaitu jenis PC, motherboardnya MSI H410N DDR4, prosesornya i5 1040F, RAM 8GB, SSD ADATA 500GB dengan VGA GTX 1650 4GB, operasi sistem Windows 10 Pro 64-bit. Baik, berikut kesimpulan dari observasi yang telah kami buat, yaitu sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan penggunaan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangannya, pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Baik, berikut hasil observasi yang telah kami buat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.